1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari unit laka lantas Polres setempat atau instansi serupa yang memiliki wewenang. 2. Membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit. Halo warga, Assalamualaikum. Mendengar kata kecelakaan, tentu kita berdoa semoga kita terhindar dari keadaan tersebut. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak digendaki yang mengganggu suatu aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan. Warga desa, ada beberapa contoh tentang kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam, dan yang lain sebagainya. Seperti yang banyak diketahui, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, akan mendapatkan asuransi jasa dari Jasara Harja. Namun barangkali di antara kita masih banyak yang tidak tahu bagaimana cara melakukan klaim terhadap asuransi Jasara Harja tersebut. Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga. Kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Dan mari kita simak kejadian berikut ini. Ada seseorang yang naik motor bertabrakan dengan sebuah mobil yang mengakibatkan motor tersebut rusak dan pengendaranya harus dirawat di rumah sakit karena kaki dan jari tengahnya patah. Sedangkan mobil pihak lawan lecet-lecet. Pemilik mobil minta ganti rugi. Karena belum ada kesepakatan ganti rugi, pemilik mobil tidak mau ikut secara bersama-sama melaporkan kejadian kecelakaan kepada polisi, sehingga pihak kepolisian tidak mau membuatkan laporan kecelakaan yang terjadi tersebut, karena pihak pemilik mobil tidak hadir. Tidak adanya surat keterangan kecelakaan dari kepolisian mengakibatkan pengendara kendaraan bermotor tidak mendapatkan haknya mendapatkan santunan dari Jasara Harja atau BPJS. Nah, warga desa, apa yang harus dilakukan oleh pengendara motor tersebut? Warga desa, kecelakaan lalu lintas atau laka lantas yang mengakibatkan luka ringan yang kecelakaannya disebut dengan laka lantas sedang, atau luka berat yang kecelakaannya disebut dengan laka lantas berat. Adapun yang disebut dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban 1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. 2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. 3. Kehilangan salah satu panca indera. 4. Menderita cacat berat atau lumpuh. 5. Terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih. 6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Atau 7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari. Luka patah kaki non-permanen bisa digolongkan luka berat jika mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana yang diuraikan di atas. Sebaliknya, jika luka kaki non-permanen itu mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit, atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka luka tersebut tergolong sebagai luka ringan. Atas kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan kerusakan kendaraan, atau laka lantas sedang, pelakunya dapat dijerat pasal 310 ayat 2 Undang-Undang LLAJ jika hal tersebut diakibatkan oleh kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, atau pasal 311 ayat 3 Undang-Undang LLAJ jika diakibatkan oleh kesengajaan dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Sementara, apabila kelalaian atau kesengajaan tersebut menimbulkan luka berat atau laka lantas berat, pelaku dapat dijerat dengan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang LLAJ atau pasal 311 ayat 4 Undang-Undang LLAJ.
Warga desa patut dicatat, Undang-Undang LLAJ telah menegaskan bahwa perkara laka lantas diproses dengan acara peradilan pidana. Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data kecelakaan lalu lintas yang merupakan bagian dari data forensik. Data kecelakaan lalu lintas harus dilengkapi dengan data dari rumah sakit. Di sisi lain, pengemudi kendaraan yang terlibat wajib 1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, 2. Memberikan pertolongan kepada korban, 3. Melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat, dan 4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan. Nah, warga desa, bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan dengan sengaja tidak melaporkan kecelakaan tersebut ke kepolisian terdekat tanpa alasan yang patut, dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 75 juta rupiah. Lebih lanjut, dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas mengatur laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas disampaikan kepada 1. Petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung, atau 2. Sentra pelayanan kepolisian terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana pada huruf 1 di atas. Atas laporan yang disampaikan, diberikan tanda bukti lapor. Mengenai format laporan dan tanda bukti terjadinya kecelakaan lalu lintas tercantum dalam lampiran A Perkap Polri nomor 15 tahun 2013 tersebut. Penyidik kemudian melakukan penilaian atas hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana kecelakaan. Penyidik melakukan penyidikan laka lantas apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana. Adapun alat buktinya dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli yang diperoleh dari orang yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran kehakiman, atau dokter rumah sakit mengenai kondisi korban, laboratorium forensik kepolisian mengenai identifikasi kendaraan bermotor, kelalaian fungsi kendaraan bermotor, dan atau kelalaian fungsi jalan, dan alat bukti surat yang terdiri atas surat kendaraan bermotor, pengemudi, dan surat keterangan ahli, termasuk hasil visum et repertum bagi korban luka. Jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, perkara laka lantas sedang diselesaikan dengan acara singkat, sementara laka lantas berat diselesaikan dengan acara biasa. Sehingga berdasarkan uraian di atas, bahwa penolakan polisi terhadap laporan kecelakaan dengan alasan pihak lain yang terlibat tidak ikut serta melapor adalah penolakan yang tidak berdasar, sebab pelaporan tentang adanya kecelakaan tidak mensyaratkan pihak yang melapor haruslah bersama-sama melapor dengan pihak lain yang terlibat kecelakaan. Adapun tentang pengemudi mobil yang tidak membuat laporan, padahal terlibat dalam laka lantas dalam kejadian tersebut, maka ia dapat dijerat dengan pasal 312 Undang-Undang LLAJ karena tidak melaksanakan kewajiban pelaporan. Perihal ganti rugi, pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan putusan pengadilan. Ganti rugi atas laka lantas ringan, yaitu menyebabkan kerusakan kendaraan atau barang, dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Undang-Undang LLAJ juga menerangkan bahwa korban laka lantas berhak mendapatkan 1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas dan atau pemerintah. 2. Ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya laka lantas. Dan 3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi. Bagaimana cara klaim asuransi jasa harja? Berikut ini cara mengajukan klaim asuransi jasa harja. 1. Meminta surat keterangan kecelakaan dari unit laka lantas Polres setempat
atau instansi serupa yang memiliki wewenang. 2. Membuat surat keterangan kesehatan atau kematian dari rumah sakit. 3. Membawa identitas pribadi korban, asli dan fotokopi seperti 1. Kartu keluarga atau KK, 2. Kartu tanda penduduk atau KTP, dan 3. Surat nikah. 4. Mengunjungi kantor jasa raharja dengan mengisi formulir di antaranya 1. Formulir pengajuan santunan, 2. Formulir keterangan singkat kecelakaan, 3. Formulir kesehatan korban, dan 4. Keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. 5. Menyerahkan formulir serta melampirkan dokumen pendukung kepada petugas. 6. Untuk korban luka-luka yang mendapatkan perawatan harus memiliki 1. Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya. 2. Kwitansi biaya perawatan, kwitansi obat-obatan yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. 3. Fotokopi KTP korban. 4. Surat kuasa dari korban kepada penerima santunan bila dikuasakan, dilengkapi dengan fotokopi KTP korban penerima santunan. 5. Fotokopi surat rujukan bila korban pindah ke rumah sakit lain. 7. Untuk korban luka-luka hingga mengalami cacat. 1. Laporan polisi berikut sketsa TKP atau laporan kecelakaan pihak berwenang lainnya. 2. Keterangan cacat tetap dari dokter yang merawat korban. 3. Fotokopi KTP korban. 4. Foto diri yang menunjukkan kondisi cacat tetap. 8. Menunggu proses pencairan. Warga desa juga dapat mengajukan klaim secara online melalui laman jasa raharja di bagian pengajuan santunan online korban kecelakaan lalu lintas. Terima kasih wargaku sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video tadi bermanfaat buat warga semua. Meskipun kita berharap semoga di keluarga warga desa tidak terdapat kecelakaan, baik kecelakaan sedang maupun kecelakaan ringan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.